Kayaknya sih bukan keracunan makanan ya, tapi lebih ke infeksi bakteri, mungkin dari makanan yang kurang bersih. Jadi aku tuh, ini ada lanjutan pertanyaannya dari orang ini. Dia nanya sebenarnya aku tuh sakit apa. Aku tuh punya gastritis. Jadi sebenarnya perut aku tuh sangat sensitif dengan berbagai jenis makanan. Cuman kadang tuh guys, kalau misalkan aku lagi gak sakit, aku merasa kayak aku bisa makan segalanya gitu loh. Makanya kenapa aku tuh dalam setahun tuh suka kayak gini 2-3 kali gitu. Aduh, amit-amit sih ya, maksudnya kena lagi, karena bener-bener sakit banget. Penjelasan lebih rumitnya lagi tuh aku baca di tulisan dokternya itu. Aku punya GEA. Coba aku tulis di sini ya, kalian coba baca sendiri. Thank you udah nanyain keadaan aku. Sekarang aku udah jauh lebih baik, cuman aku masih gak berani untuk makan makanan lain selain buatan sendiri atau di rumah. Aku kayak trust issues gitu, takut kejadian kayak kemarin. Kadang-kadang masih suka sakit. Aku juga masih minum obat terus sampai seminggu ke depan. Aku bakal kontrol lagi, balik ke dokternya. Jadi hopefully bisa benar-benar sehat 100%. Guys, mau lihat ciri-ciri buaya betina nggak? Nih contoh orang ini guys. Mulutnya manis sekali bagai madu ya. Ya aku pernah cerita soal ini tahu. Bahkan ini tuh tentang cowok aku yang sekarang. Tapi kejadiannya tuh udah waktu aku SMP. Kalian ada ingat gak ceritanya? Tapi kalau soal kayak ginian, aku tuh pernah kejadian 2 kali. Yang aku udah ceritain itu yang kemarin, yang pertama. Yang kedua aku belum cerita. Ya intinya biasanya sih gara-gara suka sama cowok yang sama ya. Atau gimana deh. Kalau misalkan kayak rebutan cowok yang karena selingkuh atau apa gitu gak pernah sih. Jadi kemarin tuh aku dirawat di rumah sakit. Maksimal pendamping itu 2. Dan kalau misalkan di jam visit itu cuma boleh 1. Jadi total di dalam ruangan itu cuma boleh berempat, termasuk aku yang sakit. Nah palingan mama papaku sih yang nyamperin ya, sama pacar aku. Dia sempat nyamperin aku sekali. Udah deh, tapi yang nemenin aku 24 hours itu my mom. Kayaknya kalau untuk sekarang aku belum bisa nambah. Tapi kalau niat di dalam hati dan pikiran sih pasti ada ya. Aku pengen banget punya anjing kayak 5 biji. Sekarang udah 3. Cuman berat guys. Gak mudah juga. Nantilah paling kalau udah nikah. Terus aku lihat gimana aku adjustnya. Ngurus semuanya sendiri kalau emang bisa nambah. Dan diizinkan oleh sang suami. Aku akan nambah anjing. Hai, karena kamu followers baru gak apa-apa aku jawab. Jadi nama asli aku tuh Amanda, cuman biasanya kalau di online aku tuh pakai nama Sam Josie. Sam itu dari Samantha, kalau Josie itu dari Jospin. Jadi nama aku tuh Samantha Amanda Jospin. Dan aku umur 26. Mikir dulu gak tuh? Ih sama, aku juga ganteng banget, gila Jack Frost. Aku juga tuh kecil kayak, padahal tuh kan kartun ya, kayak 2D gitu, tapi aku kayak wow, dia ganteng sekali. Kayak sangat karismatik. Ngakak banget ini, kayak baik banget yang nanya soal ini. Iya, aku emang taruh di lantai. Karena konsepnya itu emang mengelantai gitu guys. Aku tuh tiduran di karpet, terus aku boboannya itu kayak di beanbag, kayak semacam di beanbag gitu. Jadi kalau aku senderan di lantai itu, pandangan aku tuh pas gitu sama TV yang ada di bawah. Jujur ya, zaman dulu aku di Nom Squishy, aku tuh bener-bener suka banget sama CDM. Suka banget. Cuman sekarang begitu aku udah balik nge-spam lagi dan collect lagi, aku prefer Aya Bloom sih. Tapi Aya Bloomnya itu bukan yang kayak Cigiri atau yang warna-warni gitu ya guys. Menurut aku tuh yang keren-keren tuh yang kayak waktu dulu tuh pernah ada naga, terus kayak ada Shiba Inu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh menurut aku keren banget konsepnya. Terus aku suka squishy yang dapat box Mika. Soalnya kayak squishy tuh mahal. Mereka tuh benar-benar deserve untuk berada di dalam box Mika, rare maupun tidak. Oke, dikarenakan aku udah lama gak nge-spam dan kebetulan banget ini masih sangat fresh, aku mau cerita horor. Finally
aku nggak aku tuh selalu mixed feelings ya, kayak aku nggak seneng aku mengalami ginian, tapi at the same time aku juga kayak happy bisa sharing ini ke kalian karena aku tahu kalian craving untuk horror story. Jadi ini tuh kejadiannya 2 hari yang lalu di rumah aku ini, dan ini tuh bukan mimpi guys, tapi lebih ke kejadian nyata. Aku cuma berharap ini cuma kayak halusinasi aku doang karena aku kebanyakan minum obat. But here we go. Nah aku nih sekarang tidurnya di lantai 3 guys. Sedangkan kalau misalkan kayak baru selesai masak atau kayak udah waktunya makan, gak mungkin kayak orang tuh teriak-teriak gitu kan sampai ke lantai 3. Jadi biasanya antara aku di call WA, di call ke kamar, atau biasanya mbak aku naik ketok kamar aku untuk ngasih tahu untuk lunch atau dinner gitu. Di suatu siang, itu udah deket-deket jam lunch, aku tuh makan biasa jam 11-an menuju 12. Aku lagi tidur-tiduran sambil main HP aja, terus juga dogi-dogi aku tuh pada tiduran di lantai. Nah ini kuncinya guys, kayak plus minusnya punya dogi, tapi at least mereka kayak bantu aku gak ngerasa gila kalau emang it's really happening gitu. Mbak aku ketok pintu, tok-tok-tok gitu. Terus udah gitu kayak kak makan gitu, emang biasanya mbak aku tuh ngomong gitu kak makan gitu kan. Terus ya udah aku benar-benar kayak bangun, terus dogi-dogi aku pada gonggong-gonggong. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, dogi aku yang namanya Maple yang warna putih itu, dia itu tuh selalu kagetan. Jadi kalau misalkan ada orang, dia tuh pasti gonggong, walaupun dia udah kenal gitu. Kayak mbak aku kan udah kerja di sini 2-3 bulanan ya, jadi harusnya ya dia udah biasa aja kan. Tapi enggak, emang habitnya dia gitu, dia akan gonggong siapapun itu. Kadang aja aku digonggongin gitu, jadi aku kayak oh iya benar berarti mbak aku tadi manggil. Ya udah akhirnya aku turun sama dogi-dogi aku. Nah sebenarnya waktu pas aku ngelewatin pintu kamar, aku tuh nyium wangi bunga, wangi banget. Mungkin bukan bunga ya, tapi kayak wangi kayak orang habis mandi aja gitu guys, fresh gitu. Kayak iya wangi bunga sih. Terus aku mikir oh iya mungkin mbak aku habis mandi kali ya gitu kan. Emang dia biasa tuh kalau habis mandi tuh wangi banget guys, bisa kayak kecium dari radius berapa meter gitu. Terus tapi yang aku bingung, biasanya mbak aku tuh tunggu sampai aku buka pintu, dia lihat muka aku, terus kayak ngomong kak makan, baru kayak kita turun bareng gitu, ngerti gak sih? Tapi ini tuh pas aku nyampe pintu, dia tuh gak ada guys, tapi wanginya ada. Dia tuh gak pernah yang kayak ketok-ketok kak makan terus habis itu dia lari ke bawah gitu, gak pernah. Dia pasti kayak kak makan gitu kayak pelan, terus habis itu turun bareng sama aku gitu. Terus aku cuma mikir oh mungkin dia buru-buru mau bantuin mamaku sisa masak-masak tadi di bawah apa gimana, jadi dia langsung lari ke bawah. Aku benar-benar kayak gak bikin big deal about it lah, maksudnya gak kepikiran sampai gimana banget. Terus akhirnya aku turun sama dogi-dogi aku. Nah pas nyampe ke lantai 2, jadi kayak di antara lantai 2 tangga menuju ke lantai 1 itu ada pintu guys, pintu teralis. Nah itu kadang ditutup kadang enggak, tapi kalau misalkan lagi ditutup ataupun lagi dibuka sama orang, itu suaranya kenceng banget karena dia heavy pintunya, jadi bakal kayak dok dok kenceng gitu. Dan aku gak denger itu gitu, aku gak denger mbak aku buka ataupun tutup. Sedangkan pas aku nyampe lantai 2, pintu itu ketutup rapet, meaning orang mau teriak kenceng apapun tuh gak akan suaranya nembus dari situ. Udah gitu juga kayak gak mungkin mbak aku bisa secepat itu buka pintu itu karena berat dan bersuara. Terus lagi-lagi aku ini yang selalu lemot dan merasa tidak ada apa-apa. Aku buka pintu lantai 2 dan aku turun OTW ke lantai 1 karena meja makan dan dapur dan lain-lain tuh ada di lantai 1 guys. Nah pas aku lagi turun tangga lantai 2 menuju lantai 1, di tengah-tengah tangga itu aku ketemu mbak aku. Terus aku bilang mbak gitu kan, cepet amat tadi, aku ngomong gitu kan. Terus mbak aku bingung, dia bingung tapi kayaknya dia gak terlalu sadar gitu aku ngomong apa tadi. Terus dia cuma ngomong kakak udah turun, aku baru mau panggil kakak ke atas. Terus aku langsung kayak duk. Terus tadi yang manggil aku siapa? Terus aku bilang kan, lah bukannya tadi mbak ada di atas yang manggil aku, orang aku cium kok ada wangi-wangi orang abis mandi. Enggak kak, aku belum mandi, aku juga belum naik, ini baru mau naik. Terus udah gitu kayak mami aku juga pas aku nyampe ke meja makan dia ngomong, kok tumben banget kamu udah turun duluan sebelum dipanggil. Terus aku udah kayak Oke guys, jadi itu cerita horornya. Semoga kalian semua terhibur di atas penderitaanku. Ngakak. Tapi ya nggak ada kelanjutannya lagi sih, maksudnya kayak ya udah I don't care lah.
capek aku guys. Aku maksudnya kayak abis aku dek kayak gitu, ya udah sih nggak kenapa-napa, aku tetap sendirian di lantai 3 ini. Oke, bye guys. Aku bingung banget sama squishy ini, soalnya dia wangi banget, benar. Aku udah sering dengar spammer ngomong gitu, cuman wanginya tuh kayak wangi buah gitu, kayak wangi kayak squishy buahnya iBloom gitu loh guys. Tapi dia roti, jadi aku kalau nge-squish ini tuh bingung banget. Enak sih tapi teksturnya, sumpah ini lucu banget, parah. Mukanya kayak males-males gitu, terus warnanya cantik banget. Sini wishlist terpendam, aku gak nyangka banget dong Cigebi punya. Oh my god, aku tuh nyariin si TV Molkar ini tuh kayak gak ada yang jual gitu, ternyata Cigebi masih punya dong. Yang aku cari tuh yang gambar di depan ini guys, yang ada di cover, si TV-nya yang oranye tuh, lucu banget. Aduh, gemes banget, parah. Terus kayak I don't know kalau aku mau lagi, kayak yang aku paling suka soalnya cuma ini doang. Aku demen sama squishy handmade-nya Ekomo, cuman aku kayaknya kolek enggak dulu deh, soalnya aku emang bukan tipe yang koleksi deco dan handmade gitu sih guys. Tapi cakep-cakep sih dia tuh handmade-nya ya, kayak estetik banget. Aduh, jujur aku nggak tahu nih maksud kamu yang mana, soalnya aku nggak inget nama-namanya. Cuma taunya si telur-telur. Tapi kalau yang telur-telur tuh aku cuma punya yang bani-bani guys. Aku nggak gitu wishlist yang model lain, cuma koleksi yang bani-bani aja. Satu lagi yang lagi gendong-gendongan. Aku sama Pak Dokter itu kalau dihitung-hitung udah mau 3 tahun guys. Gak berasa ya, beneran kita berdua tuh sama-sama kaget. Soalnya fun fact, aku sama dia itu nggak ngerayain Anniv, jadi agak-agak lost count gitu ya. Cuma kemarin aku kayak sempet coba ngitung, terus ternyata udah mau 3 tahun kan, kaget banget, nggak berasa. Favorite aku kalau misalkan makanan dimulai dari dessert itu anything chocolate. Aku suka banget sama coklat, jadi kayak kue coklat, coklat batangan kayak gini, roti coklat, pokoknya yang fully coklat. Terus kalau makanan berat itu aku suka banget makan mie, mau mie ayam, mie instan, mau jajangmyeon, mau jampong, mau ramen, pokoknya aku suka banget sama mie. Sama makanan Indo sih, Korean food, aku suka semua makan gimana ya. Tapi yang aku sering makan banget itu seblak. Aduh, semua orang tuh pasti tahu deh aku suka banget makan seblak. Kalau minuman, aku tuh suka banget minum kopi sama teh. Tapi ada satu minuman yang aku lagi suka banget sebelum aku sakit, itu menu di Misue guys. Kalau paling gosong sih kayaknya dia ya, karena aku bener-bener kayak cari coklat tergelap untuk bikin cream puffnya ini. Tapi ini lebih gelap lagi sih, kan bisa lihat nggak sih coklatnya kayak bener-bener gelap banget sih ice cone-nya. Ya, 2 squishy inilah. Squishy yang benar-benar gak akan pernah aku jual lagi tuh si squishy takoyaki ini. Kayak I won't make the same mistake again.
Soalnya aku dulu pernah punya pas zaman nom squishy, dan aku jual dan aku nyesel banget. Aku masih suka kepikiran gitu walaupun aku udah quit. Terus aku punya kesempatan untuk memiliki dia lagi, dan aku gak akan pernah jual dia lagi selama-lamanya. Never. Wow, pertanyaannya kayaknya yang bikin aku benar-benar suka banget sama dia itu karena visi misi dia jelas banget. Terus dia orang yang sangat pekerja keras banget, kayak aku sangat appreciate dan respect dia banget. Terus udah gitu dia bisa mengimbangi kegilaan aku sih guys. Rasanya udah kayak yin and yang deh aku sama dia tuh, kayak bener-bener tuh completely different person, tapi kita bisa kayak complete each other. Anjay. BTW makasih ya Tayo udah memberikan aku pertanyaan-pertanyaan normal. Ini akan menjadi inside jokes aku dan beberapa teman-teman aku. Have a good day juga buat Tayo dan semua yang nonton story ini. I love you guys. Lucu banget mukanya. Di sini kayaknya eye bloom aku lumayan banyak deh di box ini. Aku masih collect beberapa eye bloom yang warna-warni, soalnya aku takut tiba-tiba one day aku enak sama roti guys. Jadi aku masih kayak mix-mix dikit warna pinky-pinky pastel gitu, biar nggak monoton banget koleksinya. Gila, aku tim diaduk sih. Kayak bubur aku tuh harus berwarna guys. Kalau warna putih tuh kayak tidak appetizing. Jadi kayak semua bumbunya yang kayak kecap, sambal, terus kayak kadang ada kuah kuningnya, semuanya tuh harus ke mix. Wajib. Coba kita lihat netizen pada gimana. Jujur ya, mumpung aku lagi sedikit introvert dan lagi pengen sharing-sharing lagi tentang kehidupan aku, kalian mendingan nanya-nanya deh. Kalau aku lagi mood cerita dan jawab, kalian bisa tulisnya, aku bikin question box baru. Kalian mau aku cerita tentang apa? Mau tentang kayak mantan, percintaan aku yang dulu, pertemanan, or bully-bully atau whatever lah. Kalian coba tulis di sini, oke? Aduh, susah ya. Tapi aku tim coklat sih. Tadi aku udah sempet ngomong juga di my favorite food. Aku coklat 100%. Kayak semua coklat, mau sweet coklat, mau milk coklat, mau dark chocolate, dari 70%, 80%, 100% pun aku makan guys. Tapi kalau misalkan kayak ada kayak one of those days aku enak sama coklat, aku akan pilih vanilla di antara semua flavor. Oke, aku nggak tahu ini menurut kalian bucin apa enggak, tapi kalau sama dokter itu aku tuh sebenarnya tipe orang yang bangunnya siang banget. Kayak aku mau tidur jam berapapun, mau dari pagi ataupun kayak subuh, aku pasti bangunnya siang. Waktu dulu belum pacaran sama dokter ya, bisa bangun jam 10, 9, paling pagi jam 8 lah, karena itu biasa jam-jam aku kasih makan dogi. Tapi sejak aku pacaran sama dokter, karena dia tuh kadang suka dapat shift pagi dia itu tuh startnya itu jam 7 pagi, berarti dia harus berangkat jam 6, dia bangun tuh jam 5an, aku ikutan bangun jam 5 just to make sure dia gak telat, karena dokter tuh gak bisa telat kan guys. Dan aku masih melakukan itu sampai sekarang. Aku selalu panik kalau misalkan dia belum ngomong morning, atau misalkan dia belum ngomong aku OTW ya gitu, aku akan selalu telepon dia, make sure dia udah bangun. Terus hal bucin lain yang aku lakukan itu adalah, ini loh teman-teman aku lumayan tahu, jadi dokter itu kan liburnya nggak pasti ya guys, karena ya namanya nolong nyawa orang. Liburnya tuh nggak bisa kayak orang kerja kantor Sabtu Minggu udah fix gitu. Kadang dia nggak dapet libur sama sekali, kadang dia liburnya bisa kayak in the middle of the week gitu, kayak Kamis atau Selasa atau Senin, itu random banget kan. Kebetulan dia tuh punya pacar kayak aku yang kerjanya itu super duper fleksibel dan bisa mobile juga. Jadi kita itu jadwal pacarannya mengikuti libur dia. Jadi misalkan dia libur hari Senin, dimana-mana orang tuh hari Senin tuh mulai kerja kan guys. Aku ikutan libur dan pacaran sama dia di hari Senin. Nah nanti aku baru kerja pas dia lagi kerja juga, jadi aku ngikutin jadwal dia. Gila kan? Akhirnya setup squishy impian aku udah selesai. Aku tahu ini kayak nggak beda jauh, cuma dari bawah ke atas. Tapi sebenarnya yang membedakan itu adalah aku tuh nungguin banget lemari-lemari kabinet ini
Yang ini itu lama banget guys, nggak masuk Indo, dan akhirnya udah masuk, makanya aku langsung kayak beli dan atur semua squishy aku. Ini tuh untuk semua squishy yang di mika-mika dan box, karena kalian tahu aku suka banget sama squishy yang bermika-mika. Ini ada 2. Nah, kalau yang ini tuh modelnya dia 2 lantai emang, jadi bisa muat box yang kecil-kecil. Terus kalau yang ini tuh dia full gede. Ini tuh aku nge-imagine-nya itu bikin ini seakan-akan dia tuh kayak case roti loh guys. Kalau misalkan kalian tuh kayak lagi ke toko roti, kalian buka terus ngambil rotinya gitu loh. Nah, ini semua roti-rotinya. Kalau yang di bawah sih bukan roti, dia lebih ke squishy-squishy yang agak jumbo ya. Yang bagian belakang-belakang tuh ini. Terus dari lama banget emang aku udah mau pindahin mereka semua tuh ke atas sini jadi satu. Jadi aku kalau nyari squishy tuh gampang. Ini tuh seinget aku ya, semua squishy aku tuh udah di sini semua. Jadi tadinya tuh kececer, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di kamar sebelah gitu. Nah, ini sekarang semua mainan aku yang di atas sini tuh pindah ke sini. Nah, mungkin kalau begini tuh sebenarnya looksnya agak too much. Jadi aku bakal cari lagi keranjang-keranjang yang ukurannya pas sama kotak-kotak ini. Jadi dia kelihatan jauh lebih rapi gitu. Jadi biar squishy aku aja yang terekspos. Oh my god, I'm so happy, gila. Walaupun aku agak ngep ya guys, kayak anjir ternyata squishy aku banyak juga ya. Kalau nggak kayak gini nggak nyadar guys. Oh my god, gimana guys menurut kalian, bagus nggak? Aku langsung semangat nge-spam banget parah. Jadi alasan aku menginvest semua box-box akrilik ini karena buat kalian yang udah beli pasti kalian tahu harganya tuh nggak murah sama sekali. Adalah karena squishy sendiri tuh nggak murah guys. Karena squishy aja tuh satuannya udah nggak murah. Menurut aku mereka tuh sangat deserve untuk dijaga dengan baik, nggak kena debu, terus juga kayak supaya mereka nggak gampang crack dan lain-lain, nggak kena direct sunlight, aman di dalam box kayak gitu loh guys. Aku benar-benar kali ini tuh pengen koleksi dengan bener gitu loh, kayak aku nggak mau ngasal-ngasal lagi kayak waktu zaman nom squishy tuh kayak squishy di lantai terus boxnya ditumpuk-tumpuk, ada yang kegencet dan lain-lain. Aku sekarang benar-benar mau jaga mereka supaya mereka well preserved. Siapa tahu nanti one day aku bisa menurunkan ini untuk anakku, I don't know. Ini anak aku nih. Kamu bisa main squishy nggak? Oke, aku tahu banget ini bakal nanti pas sudah pada nonton story bakal nanya semua beli ini di mana. Aku bakal kasih linknya di sini. Kalian bisa langsung aja beli. Nah, especially yang ini tuh udah banyak guys yang jual. Tapi kalau yang ini tuh baru banget masuk ke Indonesia lagi, yang 2 lantai ini. Susah banget nyarinya. Baru restock dia masuk ke Indonesia. Jadi please go get it sebelum sold out lagi. Jadi ini tuh sebenarnya dia buat nyimpan tas. Kalau yang 2 lantai ini aku lihat di fotonya tuh buat kayak smaller bags atau pouch atau dompet. Kalau yang gede gini tuh buat yang kayak full bag gitu. Kalau misalkan kalian mau kayak berdiriin dipajang, contoh kayak luxury bags tuh kan suka kayak orang pajang gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya aku emang nanti one day udah gak koleksi lagi ya, aku bakal pakai box ini juga. Terus aku lupa mau ngomong soal box ini. By the way, kalau misalkan kalian di luar kota, don't worry ya, soalnya dia tuh pas datang itu bentuknya terpisah-pisah. Jadi nanti kalian bisa pasang sendiri. Jadi aman banget dan gak kena volume. Kayaknya 1 kilo tuh bisa muat 2 ya apa gimana gitu. Ya nanti kalian pasang sendiri deh. Kayak Lego gitu loh guys. Tinggal dipasang-pasang aja. Ya tau gak sih guys seberapa gatelnya aku pengen banget nge-spill ini dari kemarin-kemarin. Karena yang ini tuh udah datang dari lama banget. Terus aku tuh nungguin ini loh. Baru nyampe kemarin karena baru restock. Akhirnya selesai juga impianku. Tapi at the same time aku kayak dapet reminder kayak man please jangan nambah lagi squishy-nya. Kayaknya aku bakal harus flash sale soon untuk ngurangin karena aku masih ada banyak haul. Terus belum lagi yang di Singapura guys, oh my god. Jadi ditunggu aja ya. Terus dilihat-lihat lightingnya lebih bagus gak sih guys? Soalnya dia tuh bener-bener sejajar sama jendela aku. Tuh jadi lightingnya pas. Kalau waktu di bawah itu kan dia ketutup tembok. Di sini malah jadi jauh lebih terang. Cuma nggak enaknya aku harus nge-spam sambil berdiri. Mungkin aku akan sediain kayak 1 stool gitu di sini biar nggak capek kalau nge-spam. Jadinya di sini kosong, biar nggak sempit aja sih guys. Kalau misalkan ada temen atau pacar aku datang, terus ini ranjang mereka kesini, ini aku pojokin ke sana. Nah itu di belakang sana tuh perkumpulan Crispek. Kalau aku mau Crispek sama TV aku masih di bawah. By the way.
Yang personal tuh Take the Rare, bukan Rare Squishy Kingdom. Enak banget sih ini guys squishy-nya. Kalian boleh banget kalau emang lagi nggak punya wishlistin ini dan beli. Cream puffnya ada di mana ya? Aduh, aku nggak inget lagi. Bentar. Oh iya bener, gila. Nah kalau ini baru Rare Squishy Kingdom. Iya benar. Aku juga suka banget sama si Squishy Donut Jumbo ini. Aku lagi nyari ini yang warna coklat tua guys. Kalau ada yang punya dan gak cracks, boleh DM aku. Lucu banget dia emang. Bawahnya juga gosongnya cakep. Aku cuma punya yang kecil, belum punya yang gede. Mungkin nanti mau aku beli terus aku warnain kayak gini juga. Aku pencetin yang di sini aja ya, soalnya mereka jarang aku pencet. Gila, ini boxnya wanginya amazing. Bener-bener roti banget, kayak super bakery gitu. Baik. Ini lucu banget sebenarnya. Si roti kepiting gosong. Slow banget. Apa lagi ya? Yang paling aku suka. Aku lagi nyari ini yang drizzle-nya kuning. Jadikan ini juga ini. Enak banget ini. Kayak padat dan mantep gitu. Terus aku ada ini juga. Jadi waktu aku sebelum balik nge-spam, itu tuh terakhir bulan Maret ya. Aku tuh baru beli squishy lagi bulan April guys. Aku tuh sibuk ngurusin 3 bisnis. Aku sering bazar jualan baju anjing dari mall ke mall. Terus udah gitu juga aku bikin hampers. Kalian tau kan aku jual hampers. Terus udah gitu juga aku ada toko yang Fit Me Cute sih itu. Cuman karena toko baju anjing aku itu mau dibikin toko offline, aku lagi sibuk ngurusin untuk bikin toko offline-nya. Jadi kayak interiornya, desainnya, sistemnya, dan stoknya dan lain-lain. Jadi Fit Me Cute sih sama hampers itu aku stop dulu karena aku mau fokus buka toko. Aku buka toko tuh bulan Agustus akhir atau September awal, doain aja. Nah jadi dari April sampai Agustus awal itu aku nyiapin toko dan istirahat dulu sih. Kangen sih aku lumayan kangen sama teman-teman spammer zaman 2017-18 sama 2019 karena itu pas aku lagi suka nontonin orang dan bikin akun noms. Iya, sekarang tapi sebenarnya walaupun udah banyak yang quit, banyak juga sih yang baru mulai main squishy juga. Kayak rata-rata temen aku sekarang tuh bener-bener orang baru semua yang 2023 ini. Kayak aku baru kenalan sama banyak orang baru. Aku juga kurang paham sih bedanya apa, tapi sama aja kok sebenarnya.
cuman kayak kebiasaan orang aja. Cuman yang aku notice kalau aku sama orang Jakarta itu dipanggil Cici, tapi kalau misalkan dipanggil sama orang yang dari luar kota, especially kayak dari Surabaya atau dari Semarang gitu, aku biasa dipanggil Cece. Kayaknya sih soal kebiasaan aja sih, tapi artinya sama. Aku gak gitu ngikutin, tapi ada 2 lagu yang aku suka. Cuman 2 lagunya itu juga aku lebih suka yang bahasa Jepangnya sih dibanding yang bahasa Indonya. Kalau denger yang Indo tuh agak awkward gitu. Yang aku paling suka itu 2 lagu ini. Aku cuma beda 1 tahun aja sama dokter. Aku 26, dia 27. Waktu itu aku bilang dia kakak kelas aku atau aku SMP. Jadi awalnya adalah waktu itu di YouTube itu ada kayak video recommendationnya Purple Banana. Kalian tahu nggak? Aku kayak fascinated aja gitu, dia beli squishy banyak banget. Terus aku nggak ngerti kenapa orang gede beli mainan kayak gini. Terus aku kayak okay. Terus udah gitu Instagram itu baru pada saat itu baru ada explore dan muncul explore spammer Indo. Nah, spammer Indo yang muncul di explore aku itu Clarice Cutie sama Marsha Sarapova, mereka berdua. Terus udah gitu aku kayak wah ternyata squishy ada di Indonesia ya gitu. Aku pikir tuh cuma di luar negeri doang, di Indo nggak ada yang jual. Terus begitu aku lihat mereka nge-spam, terus aku mempelajari kayak bisa beli di mana. Dan kebetulan banget aku tuh lagi pulang ke Indonesia. Jadi aku pergi ke Matcha Squishy, terus aku beli squishy pertamaku, which is Kumatan, bukan. Fat Pau Pau, bukan apa ya? Aduh lupa dong. Nah ini dia guys, squishy pertama aku, benar ternyata Kumatan Melon Buns. Ini tuh dia cracks dalam waktu 3 hari, karena aku bener pencetin terus. Karena aku gak ngerti kenapa squishy mahal banget, tapi emang lucu sih, mahal banget. Terus kayak apa poinnya, tapi kayak tanpa aku sadari ternyata aku tuh kayak addicted gitu mencet-mencetinnya. Nah terus setelah aku suka sama yang ini, nah ini aku beli squishy kedua aku, Pat Pat Zoo yang warna lavender ya kalau nggak salah. Ini masih wangi loh sampai sekarang karena aku sealed dia, udah aku buka-buka lagi. Ini masih wangi banget, parah kayak wangi anggur gitu. Dan ini enak banget sih teksturnya. Terus habis itu ini dia squishy ketiga aku, Choco Sip. Ini dia kayak super tahan sih, kalian bisa lihat nggak sih dia kayak nggak cracks gitu, padahal udah dari tahun berapa ini, 2017 akhir. By the way, question box aku masih banyak banget, jadi aku coba selesain itu dulu, nanti aku bikin key box baru kalau udah mulai kehabisan question. Ini soalnya yang question box yang kedua lumayan berat-berat ya, yang mesti diceritain panjang lebar. Mungkin aku butuh 2-3 hari untuk menyelesaikan semua question boxnya. Bukan, kita beda orang. Egg-nya Manda tuh namanya Manda B. Kalau aku Manda Josephine. Manda everywhere. Menurut aku sih deket ya. Soalnya aku lumayan open up dan cerita everything ke mami aku. Tapi at the same time kita juga sering berantem. I think it's normal. Mom and daughter relationship lah, kalau di Asian country pasti kayak ada sayang-sayangnya, ada awkwardnya, ada berantemnya. Kalau sama papaku, aku nggak seterbuka itu kalau soal yang kayak deep talk gitu ya. Kita lebih ke ngomongin soal dunia, berita, bisnis, hal-hal kayak pengalaman papaku, karena dia kerjanya kan travel, jadi dia udah keliling dunia. Nah itu dia suka sharing dan cerita-cerita ke aku, nunjukin foto-foto, cerita lucu. Ya gitu sih, beda. Tapi menurut aku sih dua-duanya deket ya. Pastinya pernah dong. Menurut aku my first real relationship waktu aku SMA itu aku pernah gak direstuin sama orang tuanya dia. Tapi aku juga not sure why, mungkin karena masih terlalu muda juga. Terus udah gitu kalau menurut mamanya tuh aku kurang cantik. Itu lumayan kena ke aku banget sih. Aku tuh sampai gak makan-makan gitu guys, sampai diet gila-gilaan. Kayak aku selalu merasa aku not enough. Cuma ya untungnya aku putus sama dia. Karena kan kalau aku masih kecil iya benar, tapi orang tuanya udah gak kecil kan. Terus kenapa dia bisa ngomong dan ngatain aku kayak gitu. Jadi ya udah let go saja. Terus juga
mantan aku yang lumayan lama sama aku tuh juga orang tuanya kurang setuju sama aku. Kalau kata dia itu karena aku coba inget dulu. Oh, aku udah inget. Karena kata orang tuanya aku distracting untuk his future. Jadi kayak seharusnya sejalannya dia menggapai cita-citanya dia tuh dia gak perlu pacaran. Menurut aku sih ini alasan aja sih. Alasan kayak biar dia gak approve aku gitu. Terus juga menurut dia aku itu kayak terlalu problematik dan toksik karena aku sering berantem sama anaknya. Padahal kalau kalian mau tahu kenapa aku sering berantem sama anaknya, karena anaknya selingkuh. Dia gak nyadar gitu, denial. Kalau misalkan kayak asal masalahnya tuh ya dari anaknya sendiri, tapi dia nyalain aku. Terus masih mantan yang tadi itu, untuk orang tuanya itu berusaha aku putus sama mantan aku itu dengan cara dia treat me like shit. Bener-bener yang kayak aku tuh nggak dianggap, kayak nggak ada di situ gitu kalau misalnya lagi ngumpul. Itu salah satu red flag sih guys. Kalau menurut kalian siap menghadapi keluarga pacar kalian kayak gitu? Kalau kalian merasa nanti nikah bakal berubah, no. Aku merasa nanti kalau udah nikah malah makin parah. Jadi ya itu salah satu major red flag buat aku sih. Aku nggak bisa toleransi sama calon mertua yang aneh-aneh. Kenapa aku bilang aku nggak mau toleransi dengan sikap mertua yang aneh dan tidak merespek aku itu karena orang tua aku sendiri itu sangat merespek semua pasangan aku. Mereka tuh baik banget sama semua mantan-mantan aku, sama dokter, sama teman-teman aku juga. Jadi nggak ada alasan gitu loh untuk mereka bersikap kayak gitu. Kalau misalkan kayak mama papaku jahatin anaknya, terus mama papanya pacar aku jadi nggak seneng, terus jadi treat me the same, aku masih paham gitu ada alasannya, tapi nggak ada alasan sama sekali guys. Jadi ya kalau emang yang problematik sebelah sana, terus apalagi cowok kita itu juga nggak mau memperjuangkan kita padahal dia tahu siapa yang benar, mendingan kalian skip aja sih. Untuk kesehatan mental kalian guys. Kalian bayangin kalau hidup kayak gitu 50 tahun. Aku gak mau sih. Kalau misalkan kalian currently lagi struggling with this, aku punya beberapa saran. Hopefully bisa berguna. Menurut aku, penting banget kita punya pasangan yang bisa membela kita di segala situasi. Asal kalian itu memang benar dan tujuannya pun baik dan positif ya. Tapi kalau bisa kalian tuh juga jadi penengah. Jadi jangan sampai pacar kalian itu berantem sama mama papanya. Karena mau gimana pun pacar kalian tuh gak akan ada tanpa mama papanya gitu. Tetap harus respect mereka separah apapun. Bikin boundaries saja sih paling, tapi tetap kalian gak boleh bikin mereka jadi benci sama orang tuanya sendiri. Itu sangat gak boleh ya, not good. Kalau emang dia decide untuk membenci orang tuanya sendiri atau berantem atau kayak memperjuangkan kalian sampai diajak nikah kabur, nah itu harus decision dari diri dia sendiri. Kalian gak boleh manipulasi. My first real heartbreak itu waktu sama mantan aku yang SMA. Cuman hubungan kita tuh berlanjut sampai aku kuliah guys, sampai kuliah tahun pertama. Nah ini tuh kejadiannya pas aku udah di Singapura. Aku surprise pulang ke Indonesia untuk ketemu dia karena dia adik kelas aku. Terus aku surprise ketemu dia dan itu aku excited banget. Aku sampai gak bisa tidur dan lain-lain. Sampai akhirnya aku udah nyampe Indonesia dan ketemu dia secara langsung. Pas dia lagi ke toilet itu gak tau kenapa untuk the very first time aku punya urge untuk ngecek HP dia. Padahal aku biasa tuh bukan tipe orang yang buka-buka HP pasangan gitu. Terus udah gitu aku ini masih belum ngerti arti rasa jealousy yang sesungguhnya dan sakit hati yang luar biasa. Jadi aku hancur banget pada saat itu. Pas aku buka chatnya, ternyata dia selingkuh selama aku kuliah di Singapura. Terus di chat itu pun ceweknya pun sampai bilang kayak jangan lupa delete chat ya, nanti Manda bisa lihat kayak gitu-gitu. Terus dia kayak oke, tapi dia lupa delete, namanya juga cowok, makanya aku bisa baca semuanya. Terus itu aku sedih banget guys, aku bener-bener kayak marah-marah kayak orang gila, psycho, nangis, gak mood makan dan lain-lain. Akhirnya aku balik lagi ke Singapura dengan rasa yang super hampa. Tapi pada saat ini aku tuh belum putus sama dia. Terus udah gitu karena kita berantem terus tiap hari, aku capek, dia juga capek. Aku capek, but I'm still trying untuk maafin dia. Tapi
ternyata dia malah putusin aku duluan. Dia bilang kayak, udahlah capek berantem terus tiap hari, kayak nggak pernah dimaafin. Terus dia yang putusin aku. Dan pada saat itu dia udah kelulusan SMA, kan biasanya kayak ada pergi ke Bali-Bali gitu. Terus aku found out later kalau ternyata dia tuh ke Bali bareng sama si cewek selingkuhannya ini.